Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya pada kesempatan hari ini, berbicara tentang diskusi selama pengalaman menjadi pengurus dan mengatur waktu, tentang bagaimana cara mengatur waktu seperti itu ya. Nah, jadi baik. Nah, sebelumnya kita masuk ke lebih lanjut ya, lebih jauh, saya ingin bertanya, apakah selama menjadi pengurus pondok pesantren, apakah ada masalah atau kesulitan yang sedang Anda alami? Bisa diceritakan lebih masalah seperti apa yang paling sering Anda alami dalam belajarnya saya itu menjadi tertentu. Jadi Anda merasa kesulitan membagi waktu karena harus menjalankan beberapa tanggung jawab sekaligus, ya kan, seperti itu. Jadi yaitu sebagai pengurus, sebagai santri, dan juga sebagai seorang pelajar, seperti itu ya. Bingung harus mendahulukan tugas yang mana begini. Ketika tugas kepengurusan dan tugas belajar datang secara bersamaan, biasanya apa yang Anda lakukan? Bukan tugas kepengurusan, karena saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap santri yang berada di akibatnya tugas belajar saya itu sering saya kerjakan ketika sudah selesai menjalankan tugas kepengurusan. Gitu. Apakah hal tersebut membuat Anda merasa kelelahan? Cukup melelahkan. Kadang setelah selesai menjalankan tugas kepengurusan, saya sudah merasa capek. Akhirnya saya tidak bisa belajar dengan maksimal dan terkadang ingin langsung beristirahat begitu. Selain merasa ada masalah yang harus terkadang saya istirahat, masih ada tugas. tidak mudah. Nah, ketika Anda apa? Coba beristirahat, bercerita, terus saya tetap karena tugas-tugas diselesaikan. Kalau pendapat saya, menurut Anda apa yang menjadi penyebab merasa kesulitan? Menurut saya itu karena kita kadang ada secara tiba-tiba saya dan menentukan yang harus Apakah pembagian antara Anda dan pengurus lainnya dilakukan dengan baik? sudah ada, tetapi terkadang ada pengurus yang berhalangan sehingga tugasnya harus dikerjakan oleh pengurus lain. Akhirnya pekerjaan saya menjadi lebih banyak. Jadi salah satu masalah yang Anda hadapi adalah adanya tugas tambahan seperti itu ya. Ketika pengurus lain berhalangan, maka ada yang
apa dampak dari dalam mengatur? Dampaknya itu saya sering merasa lelah dan kurang memiliki waktu untuk diri sendiri. Terkadang tugas belajar juga menjadi tertunda. Selain itu, ketika sedang lelah, saya menjadi kurang fokus dalam menjalankan tugas. Jadi apakah masalah tersebut pernah mempengaruhi hubungan Anda dengan santri atau sesama pengurus? Iya, ketika saya sedang lelah, saya menjadi lebih mudah emosi. Padahal sebenarnya saya tidak ingin marah, tetapi karena terlalu banyak pikiran dan pekerjaan, saya terkadang menjadi kurang sabar. Saya memahami masalah yang ada. Jadi masalah mengelola waktu ini tidak hanya mempengaruhi kegiatan belajar saja, tetapi juga ke kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi emosional dan hubungan sosial antara Anda dengan orang. Ya, benar. Jadi, menurut saya nih ya, masalah yang Anda alami merupakan hal yang perlu diperhatikan. Maksudnya karena apa? Karena Anda butuh banyak tanggung jawab. Namun masalah tersebut masih dapat salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat jadwal harian kegiatan ataupun menentukan skala prioritasnya yang paling bagus, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Misalnya Anda membedakan tugas yang sifatnya sangat penting dan mendesak dengan tugas yang masih dapat ditunda lah, seperti itu. Nah, selain itu tugas kepengurusan juga perlu dibagi secara adil dengan pengurus lainnya agar tidak dibebankan kepada beberapa orang, seperti itu. Bagaimana menurut Anda jika mulai dari membuat jadwal harian dan juga menentukan tiga Menurut saya itu cukup membantu. Selama ini saya memang belum terbiasa membuat jadwal secara Jadi setelah kita bicarakan masalah yang Anda alami, apa menurut Anda paling penting yang dilakukan agar Anda dapat mengatur waktu dengan lebih baik? terus belajar menentukan prioritas, membuat jadwal dan tidak mengerjakan sendirian. Saya berkomunikasi dengan pengurus lain jika membutuhkan bantuan. Sekali ya, menurut saya Anda sudah berpikir ke orang yang baik. Nah, ini masalah yang sedang dihadapi. Jadi untuk langkah awal, cobalah untuk membuat jadwal kegiatan selama 1 minggu. Atur waktu untuk belajar dan juga istirahat yang cukup. Dan setelah itu, setelah selesaikan, Anda dapat mengevaluasi apakah jadwal tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, baik, saya rasa pembicaraan kita hari ini sudah cukup. Nah, terima kasih karena Anda sudah mau dan saya yang sudah menghadapi. Semoga setelah pembicaraan ini Anda dapat lebih baik mengatur waktu dan juga menjalankan tugas sebagai pengurus dengan baik tanpa mengabaikan kebutuhan belajar, ibadah dan juga istirahat. Nah, ingatlah bahwa menjadi pengurus merupakan sebuah tanggung jawab dan amanah, tetapi Anda juga perlu menjaga diri agar tetap sehat secara fisik dan mental. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan ketika menghadapi itu semua. Jadi apakah ada hal yang lain yang Anda ingin sampaikan sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini? Tidak ada. Terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga kedepannya semuanya dapat berjalan lebih baik, tetap semangat dan dalam menjalankan amanahnya. Cukup ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.